Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, perkenalkan saya Hikmat Tilawah dari SDN Petir 2 CGP Angkatan 11 kelas 1132 Kota Tangerang ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik di kelas kami yaitu Bu Lolita MPD sebagai fasilitator dan Pak Margia MPD sebagai pengajar praktik. Pada langkah demonstrasi kontekstual yang kami buat, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan percakapan coaching yang terdiri dari 3 orang dan 3 siklus. Percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Nah, di sini saya sendiri Hikmat Tilawah sebagai supervisor, Bu Siti Purwanti sebagai coach, dan Pak Rusidi Arsan sebagai coaching. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi. Yang pertama yaitu melakukan prasupervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Dan yang ketiga, melakukan pasca supervisi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan ini saya Rusdi Arsan dari SDN Kunciran 3. Saya Hikmat Tilawah dari SDN Petir 2. Dan saya Siti Purwanti dari SDN Daan Mogot 1. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coachee. Ada pantun dari kami, yaitu jalan-jalan ke Sukasari, Cakep. jangan lupa membeli ikan. Cakep. Inilah video dari kami. Cakep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti Purwanti. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya Ibu, sebelumnya kita memulai proses coaching Ibu ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu ya Bu ya. Nah, dari ini saya sebagai observer. Nah nih, saya mau nanya nih Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching di sini, saya akan melakukan rubrik penilaian ya Bu ya, terhadap observer saya Bu ya. Nah di sini Bu ya, nanti untuk rubrik penilaian dalam observasi saya adalah saya berharap dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang juga sudah dimiliki oleh kompetensi inti seperti itu Bu, seperti coaching ya, meliputi kehadiran penuh gitu ya Bu ya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Dengan teknik rasa, dan juga saya berharap dalam proses coaching nanti nih Bu ya, Ibu ini sudah melakukan atau menerapkan alur tirta seperti itu Bu. Jadi sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah nih kira-kira dari semua itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan seperti itu Bu? Ya, saya sih untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ya Bu, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu. Ya. Dan setelah itu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari yang tadi Ibu sebutkan tadi itu kan, yang mendengarkan aktif, terus juga apalagi tadi
Memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Iya nih, yang lebih spesifik lagi seperti apa ya Bu? Iya, kalau saya sih kompetensi yang secara spesifik ya Bu, Iya. itu saya mendengarkan aktif Bu, karena supaya saya bisa menggali informasi dari coaching, supaya coaching itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu ya. Setelah itu indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dari proses itu Bu? Indikatornya seperti apa? Iya, indikator yang saya inginkan ya Bu ya, di dalam coaching nanti itu saya pastinya akan menerapkan alur Tirta. Alur Tirta yang saya terapkan itu tercapai semuanya, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah yang kedua, indikator pencapaian saya itu saya juga berharapnya coaching akan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Iya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sampai situ ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Siti Purwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi. Gimana kabarnya Bu Siti Purwandi? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya Bapak. Apa yang terjadi nih Bapak? Tumben banget nih. Iya, saya ada perlu nih pengen di coaching sama Ibu. Oke. Jadi permasalahannya gini Bu. Permasalahannya di sekolah saya itu rekan-rekan dari pengajar saya itu di kelasnya masih monoton dalam proses belajar mengajarnya, hanya dia mengandalkan metode ceramah gitulah. Jadi dengan metode itu siswa ada rasa kebosanan gitu, karena pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan kurang menarik. Berarti ini permasalahannya itu terkait tentang pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Rusdi ya, yang masih bersifat monoton dan masih menggunakan metode klasik ya, metode ceramah. Oke, baik. Nah, menurut Pak Rusdi penyebab dari permasalahan itu apa ya? Penyebabnya sih ya, kalau menurut saya kurangnya masukan-masukan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh guru-guru, sehingga tidak adanya pola pikir untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan metode-metode atau media-media pembelajaran yang lebih berorientasi pada siswa. Nah, jadi menurut Pak Rusdi hal itu disebabkan oleh kurangnya pengembangan diri yang dilakukan oleh para guru ya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan tersebut Pak Rusdi, kondisi ideal yang seperti apa yang Pak Rusdi inginkan? Kondisi yang saya inginkan tentunya pembelajaran sekarang kan kurikulum merdeka, ini tentunya harus pembelajaran yang berpihak pada murid, jadi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan keinginan peserta didik, tidak hanya metode sama yang diandalkan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau melihat dari kondisi yang tadi Bapak ceritakan, jika dibuat skala 1 sampai 10, nah kira-kira kondisi sekolah Bapak ini berada di skala yang berapa ya? Kalau melihat kondisi sekarang ya Bu ya, ini kan di sekolah saya masih banyak guru-guru senior ya, yang secara dengan penggunaan IT itu memang sudah tertinggal. Ya maklum lah, kita tahu lah kondisi orangnya akan gitu ya. Kalau berdasarkan skala ya ada di sekitar 5-6 lah. 5 sampai 6? Iya. Skalanya? Oke, baik. Nah, kira-kira menurut Pak Rusdi, apa langkah-langkah yang akan Pak Rusdi lakukan agar dapat permasalahan tersebut itu bisa diminimalisir lah? Memang saya sih menilai bahwa langkah yang akan saya lakukan ini memang tidak secara signifikan ada perubahan. Tentunya ya butuh proses ya. Di antaranya langkah-langkahnya yaitu mentoring yang akan saya lakukan pada rekan-rekan, kemudian pendampingan individu yang akan saya lakukan pada rekan saya. Oke, nanti Bapak akan melakukan itu semua ya Pak ya. Nah, menurut Bapak langkah-langkah yang sudah Bapak utarakan tadi,
apakah sudah merupakan suatu langkah yang ideal? Menurut saya sih sudah cukup ya dengan langkah-langkah ideal seperti itu, walaupun memang hasilnya tidak terlalu signifikan seperti itu. Ya minimal lah ada perubahan lah untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelasnya. Oke, baik. Ada tidak Pak Rusdi, selain langkah-langkah tersebut tadi ya, mentoring dan pendampingan individu, ada nggak langkah-langkah lain? Ada Bu, jadi saya tuh akan merangkul rekan-rekan yang tentunya memahami IT atau aplikasi-aplikasi lain seperti PowerPoint, Canva. Saya akan merangkul teman-teman untuk mengajarkan kepada guru-guru yang belum memahami aplikasi-aplikasi sebagai alat pendukung pembelajaran. Berarti juga merangkul rekan-rekan itu yang memang memiliki kompeten ya Pak ya di Betul. dalam bidang IT ya. Iya. Iya, oke baik. Saya sangat setuju sekali dengan langkah-langkah yang Pak Rusdi lakukan. Semoga dengan langkah-langkah tersebut bisa meningkatkan pembelajaran yang Pak Rusdi ya. Nah itu kira-kira komitmen seperti apa? Atau kapan itu akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan misalnya ketika pembelajaran Kombel nanti kita adakan narasumber ya, bisa dari saya atau rekan-rekan yang lain ya sudah paham IT untuk mengajarkan kepada teman-teman di Kombel itu. Kita biasanya pakai Sabtu. Kebetulan minggu ini setelah ulangan kita mau ada kegiatan Kombel, itu bisa kita lakukan di situ kegiatannya. Oke baik. Berarti di dalam Kombel ya Pak ya nanti ya pelaksanaannya ya. Oke baik. Nah nanti kan ini perlu ada tindak lanjutnya ya Pak Rusdi ya. Betul, ya. Iya. Nah nanti kalau misalkan saya pengen tahu perkembangan Pak Rusdi nih, perkembangan proses pembelajaran di sekolah Pak Rusdi itu kita kapan bertemu lagi Pak? Kira-kira untuk mengetahui proses belajar setelah Kombel, saya butuh waktu 2 minggu untuk melihat perubahan. Oke. Iya, 2 dari minggu ya. rekan-rekan ya. Ya, baik. Nanti saya tunggu ya Pak ya setelah Siap, 2 minggu ya. siap, Pak. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi supaya Iya. saya juga bisa tahu perkembangan dari Pak Rusdi Ya, dan siap. sekolahannya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rusdi. Oh iya, perasaan Pak Rusdi nih setelah bisa berbincang dengan saya, ngobrol dengan saya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa nyaman ya dengan hasil obrolan seperti ini, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya setelah coaching dari Ibu. Oke, alhamdulillah baik. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Semoga nanti kita 2 minggu bisa ketemu lagi ya membicarakan. Iya, insya Allah siap, Bu, ya. Iya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Iya, sama-sama, Bu. Ya, Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Ini kabarnya nih. Alhamdulillah Ibu baik. Ibu, ini saya akan melakukan pasca supervisi yang itu ya Bu ya, yang Ibu telah lakukan kepada coach Ibu ya, gitu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya mengenai kemarin Ibu sudah lakukan bersama itu Bu ya, coach Ibu ya. Yang saya ingin tanyakan Ibu nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coach Ibu? Terus yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Iya, yang tadi saya lakukan coaching ya Ibu ya, itu saya merasa saya sudah menerapkan fungsi coaching Bu. Seperti saya sudah melakukan kemitraan, proses kreatif, Ya. dan juga memaksimalkan potensi dari coaching, dan juga saya juga sudah menerapkan dari kompetensi inti coaching seperti presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching supaya coaching ini bisa menggali, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ini sih sesuai nih Bu ya dengan tadi yang apa yang saya catat ya Bu ya, setelah Ibu melakukan coaching terus juga sudah terarah tadi ya, terus saya juga ini pengamatan saya Ibu terarah, dan juga Ibu memberikan pertanyaan berbobot tadi Bu seperti itu ya, serta menggali informasi kepada coaching untuk menemukan solusinya seperti itu Bu ya. Dengan tadi yang Ibu sebutkan seperti itu Bu ya. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Bu ya, kompetensi apa sih nih Bu ya, yang apalagi nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih?
berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu ya, yang barusan yang Ibu lakukan nih, kepada apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di diri saya ya Bu, terkait praktik coaching yang tadi saya lakukan terhadap coaching itu, saya ingin mengembangkan, yang lebih dikembangkan itu saya bisa menerapkan lebih itu dalam alur tirta itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, jadi saya lebih bisa menggali informasi dari coach, sehingga coach juga bisa lebih menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya tersebut. Nah, tapi tadi saya memang sih pada saat melakukan coaching itu agak sedikit terburu-buru dan agak sedikit tegang. Nah, seharusnya saya juga menerapkan teknik stop supaya coachingnya itu lebih pelan. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu, Ibu Siti ya. Iya baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan yang telah dilakukan dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, semoga dapat merubah mindset kita bahwa suatu supervisi bukanlah sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan. Akan tetapi, dengan adanya supervisi dapat membantu guru menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.